Selamat berjumpa kembali para sahabat. Kali ini saya akan membahas mengenai kebutuhan, keinginan, harapan, pemangku kepentingan pada saat kita akan melaksanakan audit. Dengan mengetahui secara tepat kebutuhan, keinginan, dan harapan para pemangku kepentingan, kita bisa melakukan audit lebih fokus, tidak melebar kemana-mana, sehingga kita dapat mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki. Kita juga bisa mengetahui kira-kira potensi konflik atau hambatan apa yang bakal muncul, sehingga dengan demikian hambatan atau konflik bisa kita hindarkan atau kita minimalkan, sehingga dengan demikian kita dapat membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan atau auditi kita, dan pada gilirannya nanti kita akan bisa memberikan keputusan atau rekomendasi yang relevan dan tepat kepada mereka. Nah, kita perlu mengetahui apa perbedaan antara kebutuhan, keinginan, dan harapan. Kebutuhan adalah hal-hal dasar yang harus dipenuhi, merupakan sesuatu yang esensial dan tidak bisa diabaikan. Misalnya, perusahaan untuk beroperasi tentu memerlukan listrik, bahan baku, dan tenaga kerja. Sedangkan keinginan adalah hal-hal yang diinginkan untuk meningkatkan kenyamanan dan sifatnya dapat disesuaikan, atau bisa juga dikatakan sesuatu yang nice to have. Sedangkan harapan adalah persepsi atau standar tentang bagaimana kebutuhan dan keinginan nanti terpenuhi. Misalnya manajemen punya target implementasi ERP selesai dalam waktu 6 bulan dengan peningkatan efisiensi sebesar 15%. Nah, biasanya ketidakpuasan itu terjadi ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu sebabnya kita perlu sampaikan secara terbuka mengenai batasan ataupun potensi hasil audit yang kira-kira nanti tidak akan bisa kita penuhi secara 100% atas kebutuhan ataupun harapan dari auditi atau pemangku kepentingan. Sekarang kita akan membahas bagaimana caranya kita menggali kebutuhan, keinginan, dan harapan pemangku kepentingan. Ada 8 langkah. Langkah pertama adalah dengan melakukan persiapan wawancara. Di sini kita perlu mengetahui latar belakang daripada pemangku kepentingan, dan kita perlu menggunakan pertanyaan struktur untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan harapan. Usahakan kita menggunakan pertanyaan yang sifatnya terbuka, yaitu yang meminta penjelasan agar auditi mau bercerita lebih banyak. Minimalkan pertanyaan-pertanyaan tertutup, yaitu yang sifatnya jawaban yang kita inginkan ya, tidak, benar, atau salah, kecuali memang kita ingin menegaskan. Yang ketiga, kita bisa menggali keinginan melalui diskusi strategis. Misalnya, jika Anda bisa mengubah satu hal, apa yang akan Anda ubah? Biasanya keputusan atau tindakan strategis ini memiliki dampak jangka panjang, dan hasilnya biasanya signifikan. Yang keempat, kita juga perlu menanyakan kepada auditi atau pemangku kepentingan apa harapan mereka terhadap hasil audit yang akan kita lakukan. Kita perlu mendengarkan secara aktif, melakukan probing untuk mendapatkan detail lebih lanjut, dan kita perlu juga mengelola ekspektasi atau harapan secara realistis. Di depan sudah dikemukakan bahwa ketidakpuasan bisa saja terjadi manakala harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, hambatan-hambatan atau bila mana ada kendala sehingga keinginan atau harapan daripada auditi tidak seluruhnya bisa terpenuhi, itu kita perlu jelaskan sejak awal. Setelah 7 langkah kita lakukan, biasanya kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan hipotesa untuk menegaskan kira-kira apakah pemahaman atau gambaran akhir yang sudah sementara bisa kita simpulkan itu benar atau tidak secara dalam bentuk baru terbatas pertanyaan. Karena audit lapangan itulah nanti yang akan memberikan verifikasi ataupun jawaban yang sebenarnya.
Nah, biasanya ada kepentingan-kepentingan yang saling bertolak belakang di antara para pemangku kepentingan. Misalnya mengenai stok. Orang gudang kalau bisa ya ingin punya stok yang sebanyak-banyaknya agar supaya setiap kali diminta selalu bisa terpenuhi. Tapi stok yang tinggi akan membuat biaya investasi menjadi mahal. Nah, ini biasanya yang menjadi keluhan dari pihak keuangan karena ada dana idle di situ. Nah, itu sebabnya kita perlu memahami secara mendalam apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan harapan setiap pemangku kepentingan dan potensi konflik yang ada di antara mereka. Nah, untuk itu kita perlu menjaga sikap netral dan objektif, tidak menyalahkan, tapi fokus kepada solusi. Nah, biasanya tujuan organisasi secara keseluruhan itu yang akan dapat menjembatani berbagai kepentingan yang ada. Dari contoh yang tadi mengenai jumlah stok, nah biasanya pimpinan akan memutuskan berapa level stok ideal yang memang perlu dimiliki oleh perusahaan. Tentu stok ideal ini dilakukan melalui perhitungan yang cukup akurat. Nah, tujuan organisasi secara keseluruhan inilah yang saya sebut tadi sebagai level stok yang ideal yang perlu dimiliki oleh perusahaan yang dapat menjembatani antara kepentingan bagian keuangan dengan kepentingan bagian gudang. Kita melakukan analisis kesenjangan, kita mencarikan solusi menang-menang. Ya, biasanya ini dilakukan melalui konsensus bersama. Nah, di dalam konsensus kita minta agar para pemangku kepentingan bisa saling memahami sudut pandang masing-masing. Nah, pada saat mengambil keputusan, kita perlu berbicara atau mengambil keputusan berdasarkan fakta atau kenyataan, fakta yang ada. Kemudian juga kita bisa melihat manfaat jangka panjang, kemudian memberikan rekomendasi yang fleksibel tanpa mengorbankan tujuan akhir, dan yang terakhir, setelah rekomendasi diterima, kita perlu memantau sampai sejauh mana penerapannya, sehingga kita juga boleh meyakinkan bahwa kebutuhan, keinginan, dan harapan pemangku kepentingan itu bisa terpenuhi. Nah, sebagai kesimpulan, yang pertama, memahami perbedaan antara kebutuhan, keinginan, dan harapan membantu proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan memuaskan pemangku kepentingan. Yang kedua, manajemen yang efektif perlu memastikan bahwa ketiga elemen ini dikelola untuk kepuasan pemangku kepentingan dan keberhasilan proyek. Demikian para sahabat, sampai jumpa pada materi berikutnya.